Nama dari Assalamualaikum mana, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan dari Wonosobo. Ini ada permintaan daripada Dzurriyyah Keraton Yogyakarta untuk seminar semacam ini diadakan di Keraton Yogyakarta. Demikian, terima kasih. Tadi bukan pertanyaan tapi permintaan ya. Kita tanggapi. Berikutnya, ya silakan. Saya dari Pedoman Tangerang, Adi Surya. Saya ingin bertanya, apakah setelah acara ini akan ditindaklanjuti dengan membuat sebuah organisasi pencatatan nasab atau silaturahmi keluarga? Itu yang pertama, agar tidak terkesan seperti apa ya, cuit-cuitan saja, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Habib Alaidin Assegaf, kalau tidak salah, dia menolak metode sejarah karena dianggap ilmu nasab berbeda dengan ilmu sejarah. Nah, bagaimanakah pandangan bapak-bapak di depan terhadap ilmu sejarah yang meneliti masalah nasab ini? Apakah manuskrip yang juga kisah-kisah itu kita percayai atau itu hanya dianggap dongengan saja? Dan bagaimana perspektif sejarawan terhadap pernyataan tersebut bahwa pernyataan sejarah tidak bisa diterima kecuali pernyataan para nasabah, para ahli nasab. Ya, begitu, terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama tolong ditanggapi tentang Yogyakarta, permintaan seminar. Yang kedua masalah tentang komite, dan yang ketiga adalah tentang sejarah. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan pertama mengharapkan adanya acara serupa di Yogyakarta. Kami pastikan bahwa tidak hanya di Yogyakarta. Kami menyuruh kepada semua suku, ras, etnis, semua pulau, semua kota di Nusantara untuk segera sadar diri, meluruskan sejarahnya agar jangan sampai dirampok oleh orang-orang yang tidak berhak dan mereka terputus secara biologis maupun secara ideologis dengan Islam Nusantara itu sendiri. Itu yang pertama. Terkait mengenai masalah Yogyakarta, kami telah membuat sebuah fokus grup yang sangat kuat di sana. Ada juga binaan juga Gus Fuad Pleret, ada Kanjeng Raden Mas Rahmadi, cucu dari HB8, pejabat Pangulon bagian keagamaan, makam dan situs-situs di Yogyakarta, masjid, ya kan. Ada Dr. Yasar Arafat dan ketua Bani Wali Songo di Yogyakarta. Kami ingin meluruskan makam-makam yang diklaim menjadi Ba'bud, yang diklaim menjadi Assegaf, yang diklaim menjadi Alidrus, yang diklaim menjadi bin Yahya dan lain-lain. Dan tim fokus ini kuat sekali, baik secara akademik maupun secara mobilitas keilmuan maupun sanad keagamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, follow up dari ini itu apa, ya kan? Patut diketahui, mungkin saya di medsos menggunakan KRT, ya kan? Kanjeng Raden Tumenggung saya dari Surakarta, langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Tetapi saya bersahabat juga dengan Kanjeng Gusti Pangeran Benowo. Kami juga bersahabat, ya kan? Saudara saya Senopati Alap-Alap Mataram yang memiliki sekitar pasukan organik Laskar Alap-Alap Mataram 30.000 orang di Solo Raya. Itu juga komunikasinya dengan Gusti Mung. Jadi tidak ada perbedaan di dalam menyikapi mengenai masalah ini. Semua resah dan semua gelisah bahwa Mataram mau dirampok sejarahnya. Ini menjadi semua menjadi keprihatinan semua. Dan saya juga KRT Demak, Kesultanan Demak. Walaupun saya Yogyakarta, tetapi karena saya tinggal di Pasuruan, menurut perjanjian Giyanti Pasuruan adalah bagian dari Surakarta Diningrat, maka KRT saya adalah Surakarta secara kebudayaan. Dan kami setelah berkomunikasi dengan keluarga keraton baik di Jogja, baik di Solo, di Demak dan lain-lain, termasuk juga di Banten, di Cirebon, bahwa kami semua resah ini adalah masalah Nusantara, bukan hanya terjadi untuk di Pulau Jawa saja. Kami juga menyeru kepada Laskar Dayak, kepada di Palembang, di Aceh, Sarit Kosasi tadi itu adalah Tengku, cucu raja, seorang sayyid juga. Di Lombok, Kesultanan Nusantara tahu masalah ini dan semua resah dan merasa bahwa ini masalah bersama, masalah semua bangsa, bukan hanya masalah satu etnis atau satu ras saja. Karena kalau dibiarkan maka ini berbahaya bagi anak cucu ke depan. Apalagi framing mengaku cucu Nabi adalah framing yang paling jahat dan framing perampokan, penistaan kepada Nabi itu sendiri. Dan ini mudah sekali untuk menghipnotis, membutakan nalar akal sehat seorang yang mengaku dirinya Muslim dan mencintai Nabi. Follow up yang berikutnya bahwa kami
merangkul dengan lembaga Badan Riset Inovasi Nasional dan semua pihak untuk akan mengadakan tes DNA massal dengan semurah mungkin untuk mencari menjangkar siapa DNA Nusantara itu sendiri, baik keluarga Wali Songo maupun Kesultanan Nusantara. Mungkin sebagai pilot project satu SNP dulu, FGC 10500 punyanya Imam Ali bin Abi Thalib. Agar apa? Agar Sayyid asli Nusantara ketahuan siapa sebenarnya, dan agar jangan sampai orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, cucu Al-Bait itu ternyata bisa diketahui kepalsuannya. Mungkin itu. Nggih, monggo. Keluarga Wali Songo itu sudah ada berbagai organisasi. Untuk nasabnya sudah ada Nakoba Ansar Aulia Tis'ah. Untuk dakwah sudah ada pada Suka, pada Pokan Dakwah Sunan Kalijaga. Di Banten juga sudah ada Robitoh Babat Sunan Banten. Tinggal kita sifatnya berupaya berkolaborasi, sama-sama kompak dalam menangani masalah ini. Tadi saran dari Gus Irfan adanya adalah dengan suatu komite. Nah itu insya Allah nanti akan kami musyawarahkan dulu. Jadi kalau membentuk organisasi baru nantinya malah akan membuat perpecahan lagi. Lebih baik apa-apa yang sudah ada kita akan musyawarahkan demi kemaslahatan bersama. Sekian. Kalau dikatakan sejarah dan masa, bagi saya yang terpenting adalah pemahaman sejarah dengan hasil penelitian yang benar. Kalau itu tidak dilakukan ya sama aja bohong gitu. Makasih. Iya. Jadi harus riset.